Weh, Baik, jadi 17 bismillahirrahmanirrahim. orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Meskipun di rumah Bu Asi suaranya berisik, tapi semoga teman-teman tetap fokus ya. Lagi Bu tadi biar semangat Bu. Apa Danis? Apa peragain lagi yang Pak Dery tadi kasih tahu? Gimana coba Danis yang ituin? Nggak tahu, lupa. Nggak jelas. Ya, Bu Asi juga lupa lagi. Nanti dah besok kita tunggu nih si ice breaking. Ice breaking. Kan ice breakingnya Hari kemana? Jumat kan nanti ada quiz. Teman-teman siapin juga nih kuis-kuisnya nih. Siapa tahu teman-teman punya sesuatu yang menyenangkan gitu tekan. Katanya ada surprise buat ini. Iya. Ya, surprise hari ini dari para presenter. Besok surprise-nya itu dari para guru-guru. Market day bukan sih? Asli juga tidak apa ini. Marketnya gimana, Rafa? Tahu kata Pak Dery digojekin. Waktu rapat SLHT. Iya, digojekin nanti. Jadi, kita jualan nanti digojek. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, notif berisik banget. Baik, presenter kita hari ini itu ada Kak Faris. Kak Faris, mana suaranya? Faris nyangkut di Faris mana ya? Lagi nyangkut di baling-baling. Baling-baling bambu. Baling-baling bambu. aja kok filternya kayak gitu sih Pak. Oke, yang kedua, presenter kita yang kedua ada Kak Faiza. Kak Faiza mana suaranya? Ya ada. Amit-amit Pak Faiza. Mukanya rata gitu ya, amit-amit. Bu Iis amit-amit, Bu Iis. Menyon ya. Iya, untungnya Bu Iis gak bisa lihat. Kalau saya kan di laptop kelihatan gitu ya. Bibirnya gitu, matanya gini. Amit-amit. Oke. Presenter kita yang ketiga ada Kafiran. Kafiran mana suaranya? Ada cina teta. Aduh, emanglah ahwat-ahwat di 6A kelapa ini imut-imut lah. Kayak gurunya Bu Is dan Bu Asi imut. Bawel-bawel. Oke, yang terakhir ada Kak Kansa. Kak Kansa mana suaranya? Ya, ada. Ya, oke, baik. Oke, sudah ada Kak Faris, Kak Faiza, Kak Firan, dan Kak Kansa. Baik. Kak Faris, sudah siap Kak Faris? Lagi gigis Rafa. Pariwisata. Kak Faris. Faris, backgroundnya hilangin dulu. Mana? Iya, jangan dulu pakai filter buat yang di muka. Boleh pakai background, tapi jangan pakai filter buat yang di muka. Tapi backgroundnya jangan yang aneh-aneh. Faris, putus ininya gambarnya kayak nge-freeze gitu gak sih? Ya, Faris, kamu bisa nggak share screen nanti? Faris bisa dengar suara Bu Asti dan teman-teman yang lainnya. Faris, are you here? Apa? Are you here? Apa? Kak Faris sudah siap? Nge-freeze dia, Bu. Ya, freeze sinyal kayaknya. Kak Faris sudah siap? Senyum, keren. Hahaha. Kak Faris sudah siap? Udah. Oke, kepada Kak Faris dipersilahkan. Iya.
Gimana sih? Mana kok hitam? Kan dibilangin ngelek, ya pasti hitam. Parah banget emang. Nah, dah. Oke. Kan, betul. Udah ada kan? Oke, Dah. sudah terlihat. Udah. Aduh. Oh iya. Yuk, bukan nulis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris dari kelas 6A Kelapa. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu karakteristik negara Singapura. Nama asli Singapura adalah Singgung Wohkok dengan luas 722,5 km persegi. Negaranya seorang presiden dengan posisi 2 derajat sampai 6 derajat lintang utara dan PPT-nya 95 derajat sampai 98 derajat bujur timur dengan penduduk 5,7 juta jiwa. Agama yang dianut adalah Buddha, Kristen, Islam, dan lain-lain. Etnisnya ada Tionghoa, Melayu, India, dan lain-lain. Bahasa yang utama adalah Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Mata uang dolar Singapura dengan mata uang terkuat kelima di dunia. Hari besarnya dirayakan pada 9 Agustus sebagai Hari Merdeka dari Malaysia. Next. Gimana sih? Oh. Lambang negara Singapura. Lambang ini terdiri dari sebuah perisai merah di tengah dengan bulan sabit dan 5 butir bintang. Warna merah melambangkan persaudaraan dan kesesamaan derajat manusia. Putih melambangkan kesucian dan kebaikan. Bulan sabit melambangkan sebuah negara muda yang sedang maju. 5 bintang melambangkan 5 prinsip yang dipegang oleh Singapura, yaitu demokrasi, perdamaian, kemajuan, dan keadilan. Di sebelah kiri perisai terdapat seekor singa yang berdiri yang melambangkan Singapura, dan di sebelah kanan seekor harimau yang melambangkan semenanjung tanah Melayu, Malaysia yang memiliki kaitan sejarah dengan Singapura. Di bawah perisai terdapat kata Majulah Singapura sebagai moto Singapura. Singapura didirikan sebagai koloni perdagangan Inggris pada 1819, bergabung dengan Federasi Malaysia pada 1963, namun berpisah 2 tahun kemudian dan menjadi negara merdeka. Singapura adalah salah satu negara makmur di dunia dengan hubungan perdagangan internasional yang kuat. Pelabuhannya merupakan salah satu yang tersibuk di dunia, dilihat dari sudut tonase yang ditangani, dan dengan PDB per kapita yang sama dengan negara maju Eropa Barat. Singapura merupakan negara kota pulau yang kecil dan merupakan negara kota di Asia Tenggara, terletak di antara Malaysia dan Indonesia. Singapura memiliki luas daratan 722,5 km persegi dan panjang garis pantai 193 km. Dari Indonesia dipisahkan oleh Selat Singapura dan dari Malaysia dibatasi oleh Selat Johor. Ini adalah PDB per kapita ASEAN di 2018. Di peringkat pertama ada Singapura dengan nilai 61.767 US dollar. Di peringkat kedua ada Brunei, di peringkat ketiga ada Malaysia, di peringkat keempat ada Thailand, di peringkat kelima ada Indonesia, di peringkat keenam ada Filipina, ke peringkat ketujuh ada Laos, peringkat ke-8 Vietnam, yang ke-7 Kamboja, yang ke-8 Myanmar.
Widih, kecil amat Myanmar. Oke. Lanjutlah. Budaya Singapura karena keragaman penduduk dan latar imigran ya. Budaya Singapura sering disebut sebagai campuran dari budaya Britania, Melayu, Tionghoa, India, Arab, dan Peranakan. Warga asing juga membentuk 42% penduduk Singapura dan memainkan peran penting dalam memengaruhi budaya Singapura. Terus kehidupan sosial. Mayoritas masyarakat Singapura adalah etnis Tionghoa, memiliki tingkat tindakan korupsi yang rendah sehingga penduduknya lebih makmur. Ini adalah gambar indeks korupsi ASEAN. Ini maksudnya poinnya semakin gede itu bukan semakin gede tindakan korupsinya ya. Itu paling gede, semakin gede tindakan korupsinya semakin kecil. Di peringkat pertama ada Singapura dengan poin 85, peringkat kedua Brunei Darussalam dengan poin 60, di peringkat ketiga ada Malaysia dengan poin 53, di peringkat keempat ada Indonesia dengan poin 40. Pada Timor Leste udah lewat. Di peringkat ke-6 ada Vietnam, ke-7 ada Thailand. Terus politiknya. Politik Singapura mengambil bentuk republik parlementer, di mana Presiden Singapura adalah kepala negara, Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dengan sistem multipartai. Eksekutif terdiri dari kabinet yang berasal dari parlemen dan pada tingkat yang lebih rendah adalah Presiden Singapura. Kabinet memiliki arahan umum dan kendali atas pemerintahan dan pertanggungjawaban kepada parlemen. Lalu Presiden Singapura sekarang adalah Halimah Yacob. Lanjut. Keamanan Singapura. Angkatan bersenjata Singapura merupakan perangkat militer Singapura sekaligus bagian dari Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Terdiri dari 3 cabang yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. SAF Singapore Armed Force melindungi kepentingan kedaulatan dan kesatuan wilayah Singapura dari ancaman asing. Pendidikan di Singapura dikelola oleh Kementerian Pendidikan Singapura yang mengontrol perkembangan dan administrasi sekolah negeri yang menerima dana dari pemerintah, tetapi juga memiliki peran penasehat dan pengawas dalam hal sekolah swasta, baik sekolah swasta maupun negeri. Ada variasi dalam tingkat otonomi dalam kurikulum mereka. Lalu teknologi Singapura adalah kota terbaik kedua untuk perusahaan teknologi Singapura. Singapura menduduki posisi kedua dengan skor 63%. Kota ini memperoleh skor tinggi dari segi kelompok talenta yang kuat serta tingkat pajak pribadi, keamanan, dan kualitas kehidupan. Lalu ekonomi Singapura. Ekonomi Singapura merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia dengan korupsi terendah, ke-7 di dunia, paling pro bisnis dengan pajak rendah, serta memiliki PDB per kapita tertinggi ke-3 di dunia. Badan usaha milik negara memainkan peranan yang penting dalam ekonomi negara. Flora dan fauna Singapura. Yang flora ada anggrek kalajengking adalah spesies anggrek yang memiliki bentuk unik karena bentuk bunga yang mirip kalajengking. Faunanya ada burung pengicau. Burung pengicau adalah ordo terbesar kelas burung dalam kerajaan hewan. Sekitar 5.400 spesies atau lebih dari setengah jumlah total spesies burung adalah burung pengicau. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Sholih. Wah, Faris, kayaknya kamu habis olahraga ya?
ngomongnya ngapan. Cuma kemarin olahraganya. Olahraganya Lapar. kemarin, capeknya sekarang. Enggak, Bu enggak Asi, lah. Enggak ya, mungkin. Bu Asi kira kamu kecapean gitu ngajar pesawat ya Bu Iis ya? Ya bener. Aduh, saking ininya ya bacanya. Gak ada banyak kali ya jadi capek. Masya Allah. Pokoknya keren lah materi-materinya Kak Faris. Wis. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Faris dan kasih reaction tepuk tangan dong guys. Yeay, barakallah Soli. Terus teman-teman silahkan persiapkan plus dan deltanya untuk Kak Faris. Sambil teman-teman yang lain mempersiapkan plus dan delta, Kak Faris silahkan perlihatkan apa namanya teh? PBL-nya. Oh, bukunya, bentar. Iya, Karyanya, hasil karyanya. hasil karyanya. Oh ya teman-teman, sekedar info sambil menunggu Kak Faris yang baru mengirimkan foto sambil pegang hasil karya PBL-nya itu baru ada Nami, Rafa, Hilmi, Danis, Dava, Davi, Ale, Aurel, dan Faris. Yang belum silahkan dikirimkan sambil pegang apanya teh namanya hasil karyanya ya guys. Harus background-nya dihapus dulu. Iya, Faris, background-nya dihapus dulu, Faris. Wait. Background. Farisnya aktif ya, Masya Allah. Blur. Pecicilan. Nyata. Dihapus dulu blurnya. Blurnya nggak Terus bisa. dihapus. Dihapus blurnya. Ini. Nah, iya. Nah. Oke. Satu. Kamunya juga ada tuh, Faris. Turunan itu nggak kelihatan tulisannya. Nah, satu, dua, tiga. Kentang. Oke, sip. Terima kasih Kak Faris. Oke, siapa silahkan raise hand yang mau memberikan plus dan delta untuk Kak Faris. Tadi Alvaro. Silakan Alvaro. Oke, silakan Alvaro. Kan yang buku laporan itu kirimnya ke Walas kan? Iya tuh. Ya iyalah, masa ke wali kota. Jo amat ini. Jo amat atuh. Nanti kata Pak Maria teh, ini siapa tiba-tiba nge-WA? Iya. Ini tugas apa nah gitu ya? Aduh gubrak. Plus dan deltanya. Deltanya dijelasin dulu. Ekspresinya tadi ya. Cuma pala. Ini juri nih guys, mantan juri nih. Gini. Iya. Gini maksudnya. Hilang orang. Aku emang gitu. Kadang. Terus sama suaranya tadi ngos-ngosan. Suaranya tadi ngos-ngosan. Sisanya udah bagus semua. Oke, mantap. Oke, good job. Terima kasih Kak Alvaro. Tuh, berarti semua teman-teman juga ngerasa ngos-ngosan jadi ke kitanya juga ya, guys. Ngerasa ngos-ngosan. Maaf gitu ya tadi ya. LTF IPA. Iya, sekali lagi tepuk tangan dong untuk Kak Faris. Nih, barakallah Kak Faris. Coba Bu Asi mau minta Kak Kan siapa yang belum memberi plus dan data? Kak Alif, silahkan berikan plus dan data. Nggak usah aktifin kamera, nanti sinyalnya nggak stabil. Silahkan plus dan data untuk Faris. Aduh. Yang gila slip, jangan lambat. Bukan lambat sih. Iya. Dan Kia, Kan Alif. gedein. Plusnya. Alif. Nggak kedengeran, Alif. Ran, pakai speaker. Speaker. Yuk. Remik. Kalau nggak deketin aja ke komputer. Ketawa Mas. Ini nih. Baba gitu. Deketin. Ketawa. Oke, baik. Sepertinya ada kendala mic dan
device kamu lagi ya jalan. kendalanya. Silakan coba buat minta yang belum siapa ya? Belum sih. Semuanya udah sih keren. Hilmi silakan berikan plus dan delta untuk Faris. Oh, Hilmi udah, Bu. Enggak apa-apa. Lagi Alvaro juga udah tiap hari terus-terusan tapinya. Ya masih membeda ya. Iya. Hilmi. Alvaro Bagaimana penampilan Faris tadi? Ya kayak kamu. Isinya lengkap materinya. Ngos-ngosan tapi ya semua kayak apa komplit gitu. Ya, kayak gitu. Cenah, Faris. Mantap. Ada deltanya gak, Hilmi? Jangan dulu kabur, Hilmi sini dulu. Ada deltanya gak? Ya nggak ada sih. Nggak ada sih. Oke. Terima kasih Hilmi. Menurut Hilmi tidak ada deltanya, tapi memang ya tadi suaranya ngap-ngapan. Oke, baik. Terima kasih Hilmi plus dan deltanya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong untuk presenter kita yang pertama itu Kak Faris. Halo, yang kedua, presenter yang kedua ada Faeja. Faeja sudah siap? Belum. Belum. Oke, kepada Faeja dipersilahkan. Kelihatan belum? Belum. Sudah. Belum. Udah. Sudah sih. Oke, Faeja silakan dihapus dulu itunya. Filenya. Serem guys ngelihatnya. Nggak bisa di spotlight Bu Faiza, Bu. Tunggu. Dari Bu Asri mah udah bisa di-print. Soalnya ini di breakout jadi gak bisa spotlight. Kecuali di main room. Oke. Ada. Oke. Silakan Faeja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza dari kelas 6A Kelapa. Saya akan mempresentasikan hasil PJBL saya tentang karakteristik negara Republik Filipina. Daftar isi. Lambang negara. 2 bendera negara. 3 karakteristik geografis dan pemanfaatannya. 4 populasi. 5 sosial budaya. 6 ekonomi. 7 politik. 8 pendidikan. 9 keamanan. 10 teknologi. 11 flora dan fauna. 12 5 fakta unik. Republik Filipina. 1. Republik Filipina adalah anggota ASEAN. Ibu kota Filipina adalah Manila. Lagu nasionalnya yaitu Lupang Hinirang. Hari kemerdekaannya pada tanggal 12 Juni 1898. Bahasa nasional yang digunakan adalah Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uangnya adalah peso. Lambang negara. Lambang negara Filipina menampilkan matahari berjurai 8 berkas sinar khas Filipina yang masing-masing melambangkan 8 provinsi yang ditetapkan dalam hukum darurat dalam keadaan perang oleh Gubernur Jenderal Filipina Ramon Blanco. Bendera. Makna dari bendera Republik Filipina adalah segitiga warna putih melambangkan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Warna merah di bagian bawah melambangkan patriotisme dan keberanian. Warna biru di bagian atas melambangkan perdamaian, kejujuran, dan keadilan.
Matahari kuning melambangkan persatuan, kemerdekaan, demokrasi rakyat, dan kedaulatan. 3 buah bintang bersudut 5 pada tiap sudut segitiga kelompok kepulauan Filipina, yaitu Luzon, Bisaya, dan Mindanao. 8 sinar matahari melambangkan 8 provinsi awal di Filipina, yaitu Metro Manila, Cavite, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, dan Batangas. Karakteristik geografis. Filipina merupakan negara kepulauan berada di daerah tropis berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah barat, Samudra Pasifik di sebelah timur, Laut Sulawesi dan Laut Sulu di selatan. Filipina terdiri dari 7.641 pulau, berpulau rumit terbenteng lebih dari 1.800 km dari selatan ke utara. Pengaruh laut dirasakan di mana-mana. Penduduk Filipina pada tahun 2019 sekitar 106,6. Filipina menganut sistem ekonomi campuran, yaitu pencampuran beberapa sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Kekayaan alam Filipina berupa pertambangan, pertanian, dan perkebunan, serta kelautan. Selama ribuan tahun, warga kepulauan adalah pekerja keras. Para pekerja keras ini telah mengembangkan sistem cocok tanam padi yang sangat bagus, yang menyediakan makanan pokok bagi masyarakatnya. Populasi. Penduduk Filipina pada tahun 2018 adalah sekitar 106,6 juta, yang dengan suku bangsa terbesarnya adalah Tagalog, 30%. Tiga kelompok minoritas terbesar asing adalah orang Tionghoa, Amerika, dan Asia Selatan. Pertumbuhan penduduk per tahunnya sebesar 2,1%. Sosial budaya. Bahasa pokok yang digunakan ialah bahasa Tagalog atau Filipino. Masyarakat Filipina mayoritas beragama Katolik. 3. Masyarakat Filipina sebagian besar memiliki budaya Melayu campur Eropa, Tionghoa, dan India. 4. Sebagian masyarakat Filipina yang beragama Islam mendiami Pulau Mindanao. 5. Penduduk asli Filipina bersuku Aeta. 6. Kelompok etnis Filipina ialah Visayan sekitar 32,7%. Ekonomi. Ekonomi Filipina merupakan ekonomi negara keempat terbesar di Asia Tenggara dan ke-36 di dunia. Filipina menganut sistem ekonomi campuran dengan industri utama bergerak pada bidang pengolahan makanan, tekstil, elektronik, dan otomotif. Ekonomi Filipina. Bagian besar mata pencaharian penduduk di bidang pertanian. 2. Produk unggul pertanian seperti nanas, padi, kelapa, dan gula diekspor ke berbagai negara. 3. Menjadi salah satu negara yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Politik. Negara berbentuk republik. Sistem politik Filipina berbentuk sistem presidensial di mana presiden dipilih melalui pemilu. Presiden Filipina untuk masa jabatan 6 tahun. Presiden juga akan memilih anggota kabinet dan memimpin kabinet. Eksekutif dipimpin oleh presiden yang berperan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara bersama Dewan Menteri. Presiden juga menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Legislatif dipilih secara terpisah melalui pemilu. Pemimpin legislatif Filipina ada Kongres yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan. Pemimpin yudikatif Filipina ada Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Presiden. Pendidikan. Sistem pendidikan di Filipina dimulai pada prapendidikan dasar dengan berbagai macam programnya untuk usia 3-6 tahun, kemudian pendidikan dasar 6 atau 7 tahun. Lanjut ke pendidikan menengah 4 tahun, di mana tiap tahunnya materi terfokus pada tema atau isi tertentu. Pada tahun 1901, Amerika Serikat membentuk Filipina Constabulary dengan tujuan untuk membantu memerangi sisa-sisa pasukan revolusi. Dan setelah
Kelompok ini menjadi pasukan pertahanan negeri yang terdiri sejak semula orang Amerika dan Filipina. Sains dan teknologi di Filipina menggambarkan kemajuan ilmiah dan teknologi yang dibuat oleh Filipina dan menganalisis masalah kebijakan terkait lembaga utama yang bertanggung jawab untuk mengelola ilmu pengetahuan dan teknologi atau S&T. Adalah Departemen Sains dan Teknologi. Terus ada juga Dewan Sektoral untuk Kehutanan, Pertanian dan Aquakultur, Industri Logam, Riset Nuklir, Pangan dan Gizi, Kesehatan, Meteorologi, Vulkanologi dan Seismologi. Flora dan fauna. Flora. Melati putih atau Jasminum sambak adalah spesies melati yang berasal dari Asia Selatan atau di India, Myanmar, dan Sri Lanka. Penyebaran dimulai dari Hindustan ke Indochina, lalu ke Kepulauan Melayu. Angsana atau sono kembang adalah sejenis pohon penghasil kayu berkualitas tinggi. Kayunya keras, kemerah-merahan, dan cukup berat, yang dalam perdagangan dikelompokkan sebagai nara atau rosewood. Fauna. Tamarau. Tamarau atau Bubalo mindorensis merupakan semacam kerbau liar berukuran kecil endemik Filipina. Lebih tepatnya mereka hanya ada di Pulau Mindoro, makanya mereka disebut juga kerbau kordin Mindoro. Ukuran mereka terbilang kecil dengan tinggi hingga ke bahu. Bahunya hanya sekitar 1 meter, panjang tubuhnya sekitar 2 meter, plus ekor sepanjang 60 cm. Keunikan lain yang membedakan tamarau dari kerbau lainnya yaitu tanduknya yang lurus ke atas. Di Pulau Mindoro, tamarau tidak punya predator alami. Makanya mereka sering mencari makan di tempat terbuka pada siang hari. Elang Filipina. Disebut juga elang pemakan monyet. Elang Filipina merupakan salah satu elang terbesar dan terkuat di dunia. Nama elang pemakan monyet diberikan karena dulu elang ini dikira hanya makan monyet. Namun penyelidikan lebih jauh menunjukkan bahwa mereka juga makan hewan-hewan lain seperti tikus, kelelawar, babi, dan kedalman. Filipina adalah negara pertama di Asia Tenggara yang memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua. Filipina memiliki tingkat penemuan tertinggi spesies hewan baru dengan 16 spesies mamalia baru yang ditemukan hanya dalam 10 tahun terakhir. Sepasang sepatu terbesar di dunia dibuat di kota Marikina, Filipina pada tahun 2002. Mutiara terbesar di dunia ditemukan oleh penyelam Filipina di Laut Palawan pada 1934. Gunung Pinatubo di Pulau Luzon, Filipina meletus pada 15 Juni 1991 dan menciptakan awan jamur terbesar di dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan dong untuk Kak Faiza. Barakallah Sholih. Wah, Filipina namanya sama nih, sama kayak Nami kemarin nih. Wah, Filipina. Barakallah. Kasih reaction tepuk tangan dong, guys. Untuk Kak Faiza. Oke, baik, terima kasih Kak Firan, Kak Rafa, Kak Dafa, Kak Ale, Kak Halfa. Terus apa lagi? Oke. Baik. Silakan teman-teman persiapkan plus dan deltanya untuk Kak Faiza. Sambil teman-teman yang lain mempersiapkan plus dan delta, silakan Faiza perlihatkan hasil karya kakak ke kamera. Oke. Muka kamu atuh Kak, jangan ditutupin. Disimping jadinya kayak makanan simping. Nah, yang tegak atuh guys. Kursinya udah bagus itu. Udah pakai mic. Kayak YouTuber ya nih, Faiza. Gamer, Bu. Iya betul. Kayak Oke, YouTuber kalau pegang mic kayak gitu. Iya, 1, 2, 3. Faiza lihat kamera.
Oke, terima kasih Soli. Wah, boleh sih jadi pengen beli mic-nya. Apa sih nama mic-nya? Mahal pasti, Bu. Mehong ya? Nggak tahu, kakakku yang beli. Oh. Lumayan tuh buat kalau lagi ngajar. Enak kayaknya tuh kalau cocok kalau pas itu. Oh, Itu dicolokin ke itu Pak Eja, ke komputer. Ada USB-nya gitu. ya lah, Bu. Nggak bisa, Bu. Ya. Nah, bener. Kirain dia beda gitu. Kayak yang kalau misalnya teman-teman pasmi seperti itu. Baik, silahkan raise hand untuk yang mau memberikan plus dan data untuk Kak Faiza. Raise hand. Who wants to tell about plus dan delta-nya? Kak Danis boleh? Enggak. Silahkan Kak Danis. Nggak mau. Ayo, Bu. Kak. Nah aja Bu yang sama-sama Filipina. Oh ya, Nami. Oh iya, bener. Lupa bahas yang sama-sama Filipina. Nami, nama Ira. Malaysia doang. Nah, beda sama Namira. Ini. Namira, silahkan. Namira. Sambil lagi tutup kamera tuh. Iya, mic-nya juga. Ayo, silahkan Nami. Cek. Halo. Where are you? Where are you? Woi. Dafa aja. Boleh, Dava. Where are you now? Berikan plus dan data untuk Faiza. Oke. Perencanaan proyek atau buku laporan bagus sekali. Perapian buku laporan baik. Dan buku laporan pun baik. Suaranya pun kedengeran banget. Kepercayaan diri pun baik sekali. Ekspresi atau kontak mata dan gestur tubuh baik. Kelancaran pun baik. Efektivitas waktu baik banget. Menjelaskan peta, bendera, dan lambang negara ini cukup baik. Soalnya menjelaskan tentang peta gitu. Iya. Terus sama menjelaskan kondisi geografis dan pemanfaatannya, sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan keamanan, pendidikan, teknologi, dan fauna endemik yang negara yang dipilih bagus. Oke, Yang ada lagi? Tanya yang tadi tuh. Apa deltanya? Emang sedap. Ya. Ceritanya cuman pertanyaan itu nggak jelas itu. Iya. Sama ekspresi. Cemberut mulu. Iya, manyu. Oke, terima Ya. kasih Kak Dava. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Faiza. Barakallah Kak Faiza. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih. Ada si gadis berkerudung merah. Ada Kak Firan sudah siap? Siap. Oke, sebentar. Dapur. Baik, sudah terlihat teman-teman? Sudah ya? Baik, kepada Kafiran dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firan dari kelas 6A. Hari ini saya akan mempresentasikan karakteristik negara Singapura. Pertama, ini adalah bendera negara Singapura. Bendera negara Singapura mirip dengan bendera Indonesia. Hanya saja pada bagian warna merah ada bulan sabit dan 5 bintang yang disusun bundar. Setiap ciri yang ada pada bendera tersebut mempunyai makna yang tersendiri. Warna merah bermakna persaudaraan dan kesamaan segala manusia. Warna putih melambangkan kesucian dan kebaikan.
kedua, ini adalah lambang negara Singapura. Lambang negara Singapura terdiri dari sebuah perisai merah di tengah dengan bulan sabit dan 5 butir bintang. Warna merah melambangkan persaudaraan dan keseaksamaan derajat manusia, dan putih melambangkan kesucian dan kebaikan. Bulan sabit melambangkan sebuah negara muda yang sedang maju. 5 bintang melambangkan 5 prinsip yang dipegang oleh Singapura, yaitu demokrasi, perdamaian, kemajuan, keadilan, dan keseaksamaan. Di sebelah kiri perisai terdapat seekor singa yang berdiri yang melambangkan Singapura. Dan sebelah kanan seekor harimau yang melambangkan semenanjung tanah Melayu, Malaysia, yang memiliki kaitan sejarah dengan Singapura. Di bawah perisai terdapat kata Majulah Singapura, yaitu sebagai moto negara Singapura. Ini adalah peta negara Singapura. Karakteristik negara Singapura. Singapura merupakan salah satu negara yang berada di benua Asia dengan ibu kota Singapura. Daratan Singapura pertama kali ditemukan oleh seorang administrator British East India bernama Sir Thomas Stamford Raffles. Sir Thomas Stamford Raffles menemukan Singapura pada tahun 1819 dan menjadikannya sebagai kota pelabuhan Singapura. Pada saat ditemukan, Singapura merupakan pulau yang ditutupi oleh hutan hujan tropis dan dikelilingi oleh rawa bakau di sepanjang pantainya. Pembangunan Singapura berjalan sangat cepat sehingga kini Singapura dikenal sebagai negara paling kaya di benua Asia. Posisi Singapura di alur lintas laut menjadikan Singapura pelabuhan yang selalu disinggahi kapal-kapal dagang. Selain itu, negara Singapura juga memiliki karakteristik di bidang politik, geografis, teknologi, pendidikan, keamanan, sosial, dan budaya. Selain itu, negara Singapura adalah negara terkecil di kawasan Asia Tenggara dan merupakan negara termaju di antara negara-negara terkecil di dunia. Bentuk negara Singapura adalah republik, ibu kotanya adalah Singapura. Kepala negaranya dijabat oleh seorang presiden. Bahasa yang digunakan Singapura yaitu bahasa Melayu, Mandarin, Tamil, dan Inggris. Selain itu, lagu kebangsaan Singapura adalah Majulah Singapura. Adapun mata uang yang digunakan di sana adalah mata uang dolar Singapura. Dan hari besar Singapura ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 1965. Kondisi geografis negara Singapura. Secara geografis, Singapura terletak di Asia Tenggara, yaitu pada 1 derajat 9 menit lintang utara (LU) sampai 1 derajat 29 menit lintang utara dan 103 derajat 36 menit bujur timur (BT) sampai 104 derajat 25 menit bujur timur. Koordinat tersebut membuat wilayah negara Singapura sebelah utara berbatasan dengan Malaysia. Iklim di negara Singapura berada pada koordinat yang hanya 2 derajat di atas garis khatulistiwa dan membuat negara Singapura memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi. Selain itu, negara Singapura memiliki curah hujan yang hangat berkisar 22 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 70 hingga 80%. Kedua, pemanfaatan sumber daya alam negara Singapura.
Negara Singapura memiliki sumber daya yang terbatas. Meski memiliki sumber daya alam yang terbatas, Singapura memiliki industri berbasis sumber daya alam yang maju. Inilah fungsi Singapura untuk menjadi raksasa ekonomi di Asia Tenggara bahkan dunia. Karena memiliki sumber daya alam terbatas, Singapura memiliki potensi alam yang sangat menguntungkan, yaitu pertama, Singapura memiliki banyak waduk yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi cadangan air bersih dan sumber energi. Kedua, Singapura memiliki letak strategis di jalur layanan internasional. Ketiga, keadaan daratan relatif rata atau datar, sehingga pembangunan fisik dapat dilakukan ke segala arah tanpa adanya rintangan alam yang berarti. Keempat, memiliki banyak pulau yang mengelilingi pulau utama. Kondisi sosial dan budaya di negara Singapura. Keadaan sosial dan budaya di negara Singapura dapat dilihat dari perkembangan penduduknya. Singapura merupakan negara pulau di semenanjung Malaya. Negara yang dijuluki The Lion City ini terpisah oleh Malaysia oleh Selat Johor di bagian utara dan Kepulauan Riau oleh Selat Singapura di selatan. Dilansir dari situs resmi Statistik Singapura, negara Singapura termasuk negara padat penduduk. Dan penduduk Singapura terdiri dari kelompok etnik yang terdiri dari etnik Tionghoa sebanyak 74,3%, lalu etnik Melayu sebanyak 13,3%, etnik India sebanyak 9,1%, dan kelompok etnik lainnya sebanyak 3,3%. Agama yang dianut oleh rakyat Singapura adalah agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Rakyat Singapura sangat disiplin mengenai masalah kebersihan. Bahkan negara Singapura terpilih menjadi negara paling bersih di Asia. Selain itu, kebudayaan di Singapura sangat kental dengan aspek keberagaman seperti budaya, etnis, dan agama. Aspek keberagaman menjadi fondasi kebudayaan di Singapura karena di dalamnya terdapat perayaan, tradisi, dan praktik keagamaan sendiri. Karakteristik politik negara Singapura. Karakteristik politik negara Singapura adalah mempunyai sistem pemerintahan parlementer dan sebuah negara berbentuk republik parlementer. Kekuasaan eksekutifnya ada kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri, dan kekuasaan legislatifnya dipilih melalui pemilu. Sedangkan presiden diberi jabatan untuk seremonial saja dan untuk menunjuk anggota yudisial. Partai Aksi Rakyat (PAP) mendominasi politik Singapura dan kemenangan di parlemen. Negara Singapura juga sangat rendah pada kasus korupsinya. Selain itu, rakyat Partai Aksi Rakyat (PAP) telah memerintah negara Singapura sejak Singapura merdeka, dan pemerintah tersebut berhasil menjadikan Singapura menjadi negara yang maju dan memiliki pasaran ekonomi yang terbuka. Selain itu, para ahli politik menganggap Singapura adalah negara yang berpahaman demokrasi sosialis. Sistem keamanan di negara Singapura. Angkatan Bersenjata Singapura dalam bahasa Inggris disebut Singapore Armed Forces atau disingkat dengan SAF. SAF terdiri dari 3 cabang, yaitu Angkatan Daratan Republik Singapura, Angkatan Udara Republik Singapura, dan Angkatan Laut Republik Singapura. SAF melindungi kepentingan kedaulatan
keamanan dan kesatuan wilayah Singapura dari ancaman asing. Panglima Angkatan Bersenjata Singapura dipimpin oleh Letnan Jenderal Melvin O. Negara Singapura menjadi salah satu negara paling aman untuk travel karena negara Singapura warganya sangat tertib dan disiplin. Bagi yang melakukan pelanggaran akan dihukum berat. Karena itu tingkat kejahatan dan kriminalitasnya sangat rendah. Selain itu, CCTV canggih tersebar di mana-mana di beberapa wilayah Singapura. Panggilan darurat pun aktif selama 24 jam non-stop. Sistem pendidikan di negara Singapura. Pendidikan di Singapura dikelola oleh Kementerian Pendidikan Singapura yang mengontrol perkembangan dan administrasi sekolah negeri yang menerima dana dari pemerintah, tetapi juga memiliki peran nasihat dan pengawas dalam hal sekolah swasta. Baik swasta maupun negeri ada variasi dalam tingkat otonomi dan kurikulum mereka. Ruang lingkup bantuan pemerintah dan pendanaan, beban tuisi siswa dan kebijakan masuk. Pendidikan dianggarkan sekitar 20% dari anggaran tahun nasional yang mensubsidi pendidikan negeri dan pendidikan swasta yang dibantu oleh pemerintah. Pada tahun 2000, Undang-Undang Wajib Belajar mengkondisikan wajib belajar bagi anak-anak usia sekolah dasar, kecuali bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Bahasa utama pelajaran di Singapura adalah bahasa Inggris yang secara resmi ditetapkan sebagai bahasa pertama dalam sistem pendidikan 94 pada tahun 1987. Bahasa Inggris adalah bahasa pertama yang dipelajari oleh anak-anak di Singapura. Meskipun bahasa Inggris adalah bahasa pertama, meskipun bahasa Melayu, Mandarin, dan Tamil juga termasuk bahasa resmi di Singapura. Selain itu, beberapa sekolah di Singapura telah bereksperimen dengan kurikulum yang mengintegrasikan mata pelajaran bahasa dengan matematika dan sains. Kondisi ekonomi di Singapura. Singapura adalah negara maju yang terletak di Asia Tenggara. Negara yang hanya memiliki luas wilayah 697 km², memegang peranan penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Negara Singapura sangat strategis. Perekonomian di Singapura sebagian besar berupa pengelolaan barang impor dan ekspor, terutama pada industri seperti elektronik, pengelolaan minyak bumi, bahan kimia perkapalan, pengelolaan karet, dan pengelolaan makanan. Selain industri tersebut, industri lain yang penting bagi perekonomian Singapura adalah perbaikan kapal, jasa keuangan, perbankan, pariwisata, serta pelabuhan perlintasan kapal. Pelabuhan kargo di Singapura merupakan salah satu pelabuhan kargo tersibuk di dunia. Dan Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN karena saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Bidang teknologi di negara Singapura. Singapura adalah kota terbaik kedua untuk perusahaan teknologi yang mencoba membangun atau memperluas operasinya di Asia. Selain itu, Singapura menduduki posisi kedua dengan skor 63%, dan kota ini memperoleh skor tertinggi dari kelompok LMA yang kuat serta tingkat pajak pribadi dan kualitas kehidupannya. Melihat ke depan, Singapura harus terus memperoleh keuntungan dalam bidang teknologi dan posisinya sebagai penghubung keuangan dan
komunikasi alami bagi Asia Tenggara. Di negara Singapura ada beberapa inovasi teknologi yang canggih dan unik hasil karya penduduknya. Ada banyak hal yang bisa ditemukan di negara Singapura dan tidak ditemukan di negara lain. Contoh beberapa inovasi teknologi di Singapura yang unik dan canggih yaitu sebagai berikut. 1. Lansia cukup menempelkan kartu identitasnya saat akan menyeberang jalan agar lampu merah menyala lebih lama. 2. Kalau ingin charger ponsel di bandara canggih, kamu harus melayuh alat yang sudah disediakan untuk memasok daya listriknya. 3. Penggunaan toilet di bandara Singapura dapat memberikan rating atau penilaian setelah menggunakannya. 4. Tempat sampah umum di Singapura telah dilengkapi dengan Wi-Fi. 5. Di beberapa food court Singapura, kamu pun bisa mengembalikan piring dan gelas kotor pada robot yang biasa berjalan mengelilingi ruangan. Flora dan fauna di negara Singapura. Flora di negara Singapura mempunyai lebih dari 3.000 spesies anggrek, termasuk bunga nasional Singapura pada Nona Joaquim bunga. Spesies lain dari anggrek yang terlihat di negara Singapura termasuk Arangsnix, bunga berbentuk kalajengking, Eugenia grandis, bunga kuning krem, Macan utuh anggrek, anggrek mirawati, dan anggrek tanah. Dan beberapa spesies tanaman bakau terlihat di Singapura seperti Nomatophorus, apis bakau, cedar bakau, dan pukat laut. Ada juga spesies langka tanaman di Singapura seperti bakau hitam, memacu bakau, bakau susu, bakau kaca, dan bakau. Dan pesisir Singapura adalah rumah bagi flora khas dari tanaman merambat, rumput, petik tahunan, dan pohon. Berbagai jenis rumput laut semua terwakili di sepanjang perairan pantai. Banyak pohon yang ditanam oleh Taman Nasional, spesies seperti Alsana, liar cinnamon, hujan pohon, dan yellow api. Fauna di negara Singapura. Fauna di negara Singapura sebagian besar hewan dibatasi untuk candalan alam dan daerah berhutan seperti pulau ubi dan pulau kecil. Di Bukit Timah, rumah sendiri ada 160 spesies hewan. Ada sekitar 70.000 serangga terlihat di daerah itu, termasuk kupu-kupu seperti ungu kosi, laba-laba, dan rayap. Beberapa hewan tinggal di daerah tersebut seperti tokek, ular python, burung ulicau, dan mamalia seperti tikus dan kera ekor anjing. Adapun hewan yang hidup di sepanjang pantai, kolam, waduk, dan sungai didominasi oleh ikan, katak, kodok, dan udang. Selain itu ada sekitar 30 spesies ikan tawar lokal, serta fauna terancam punah lainnya yang tinggal di hutan sungai seperti hutan sungai Singapura, termasuk amfibi langka. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Kak Firan. Yeay. Barakallah Salihah. Ye, kasih reaction tepuk tangan dong guys. Boleh kasih reaction. Tepuk tangan. Terima kasih Kak Dafa, Kak Rafa, Kak Syamil, Bu Iis, Kak Alvaro, Kak Ale, dan Kak Halpa. Masya Allah. Sekali lagi tepuk tangan untuk presenter kita yang ketiga, yaitu Kak Firan. Yeay, barakallah. Oke, silakan teman-teman persiapkan plus dan deltanya. Sambil teman-teman mempersiapkan plus dan deltanya, Bu Asi mau dokumentasikan Kak Firan dulu nih. Kak Firan silakan perlihatkan hasil karya PBL-nya ke kamera sebentar.
sebentar. Wait. Udah siap. Lihat ke kamera ya, Solihah. 1, 2, 3. Oke, sip. Keren banget itu pakai blender, bukan kamu, Kak? Iya. Baik, terima kasih Kak Firan. Oke, silakan raise hand yang mau memberikan plus dan delta untuk Kak Firan. Silakan. Boleh dari Kak Davi. Silakan Kak Davi berikan plus dan delta untuk Kak Firan. Materinya lengkap sama nggak ada delta. Materinya lengkap. Terus? Nggak ada delta. Nggak ada delta. Oke, terima kasih Soli. Wow, materinya lengkap ya. Lengkap sekali ya tadi sampai Bu Asi juga baru tahu kalau misalnya lansia itu mau nyebrang, dia cukup menempelkan kartu saja. Nanti dia akan lama seperti lampu hijau untuk orang nyebrang dan lampu merah untuk kendaraan berhenti itu akan lama. Wah, baru tahu juga tuh. Wah, keren banget ya. Emang nih Singapura negara maju. Terima kasih atas materinya Kak Firan. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Kak Firan. Yeay, barakallah Kak Firan. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan Bu Iis mungkin sebelum lanjut ke presenter yang selanjutnya? Enggak, tapi alhamdulillah materinya semuanya sudah lengkap ya. Bagus sekali. Ya, Masya Allah ya Bu Iis, kita dapat ilmu-ilmu nih dari anak-anak nih. Barakallah teman-teman solih dan solihah. Oke. Kita ke presenter yang keempat. Wah, kalau Bu Iis lihat dari tadi yang keempat ini presenternya udah gitu-gitu mulu kayaknya tegang gitu ya. Jangan tegang guys, lemesin. Oke, Kak Kansa udah siap? Udah. Kalau ada yang gangguin di pinggir-pinggir kakak, udah abaikan saja, abaikan. Sekarang kakak jadi presenter, oke? Presenter penutup nih. Iya. Oke, sudah siap ya Kak Kansa? Oke, sebentar. Deg-degan ya Kansa. Oke, wait. Where is Kansa? Oh, ini. Oke, sudah terlihat? Waduh, ada lampu juga itu. Oke, kepada Kak Kansa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Kansa dari kelas 6A Kelapa. Hari ini aku akan melampirkan materi tentang laporan analisa negara Brunei Darussalam. Daftar isi. Pembukaan, penjelasan tentang lambang bendera Brunei, pengetahuan umum, karakteristik sejarah, flora dan fauna, dan lain-lain. Leadership tools, bagaimana Brunei mengatasi konflik sampai pendudukan. Arti dari lambang dan bendera Brunei. Lambang negara terdiri dari bulan sabit, lambang Islam, dicantumkan dengan payung obor-obor, lambang pemerintahan, di bawah seorang sultan. Di bawah payung adalah sayap yang melambangkan keadilan, kedamaian, kemakmuran, dan keamanan. Di sebelah kiri dan kanan terdapat sepasang tangan yang menadah pada bulan sabit. Terdapat moto dalam huruf Jawi, sentiasa khidmat dengan panduan Tuhan. Dan di bawah bulan sabit tertulis negara Brunei Darussalam. Juga dalam tulisan Jawi, di Nusantara warna kuning adalah warna tradisional untuk raja-raja. Ini dapat dilihat di panji-panji kerajaan Vietnam dan Thailand dan juga bendera Indonesia.
Ini adalah peta Brunei Darussalam. Pengetahuan umum. Nama lengkap Brunei Darussalam. Nama lokal negara Brunei Darussalam. Bentuk pemerintahan monarki absolut atau kesultanan. Kepala negara Sultan Hasanal Bolkiah sejak 5 Oktober 1987. Kepala pemerintahan Sultan Hasanal Bolkiah sejak 5 Oktober 1987. Ibu kota Bandar Seri Begawan. Luas wilayahnya ada 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya ada 436.620 jiwa pada tahun 2016. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Agama Islam 78,8%, Kristen 8,7%, Buddha 7,8%, agama lainnya 4,7%. Mata uang dolar Brunei. Hari nasional 23 Februari 1984. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984 dari Inggris. Lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan. God bless His Majesty. Karakteristik negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah 5.768 km persegi yang menempati Pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Wilayahnya dipisahkan ke dalam 2 negara bagian di Malaysia, yaitu Sarawak dan Sabah. Saat ini, Brunei Darussalam memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklarifikasikan sebagai negara maju. Sementara itu, Forbes menempatkan Brunei sebagai negara terkaya kelima dari 182 negara karena memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang luas. Sejarah negara Brunei Darussalam. Para peneliti sejarah telah mempercayai terdapat sebuah kerajaan lain sebelum berdirinya Kesultanan Brunei kini, yang disebut orang Tiongkok sebagai Poni. Catatan orang Tiongkok dan orang Arab menunjukkan bahwa kerajaan perdagangan kuno ini ada di muara sungai Brunei awal abad ke-7 dan atau ke-8. Kerajaan itu memiliki wilayah yang cukup luas, meliputi Sabah, Brunei, dan Sarawak yang berpusat di Brunei. Kesultanan Brunei juga merupakan pusat perdagangan dengan Cina. Next, Bu. Berita Brunei Darussalam. COVID information in Brunei Darussalam. Pada bulan Januari, ada 157 orang yang terpapar COVID-19 dan jumlah kasus aktifnya ada 5 orang. Di bulan Februari ada 180 orang yang terpapar COVID dan jumlah aktifnya ada 7 orang. Di bulan Maret ada 187 orang yang terpapar dan kasus aktifnya ada 3 orang. Di bulan April ada 213 orang yang terpapar dan 15 orang yang termasuk jumlah kasus aktif. Di bulan Mei ada 227 orang yang terpapar dan jumlah kasus aktifnya ada 6 orang. Di bulan Juni ada 244 orang yang terpapar dan jumlah kasus aktifnya ada 10 orang. Di bulan Januari ada 261 orang yang terpapar dan jumlah kasus aktifnya ada 10 orang. Di bulan Agustus ada 338 orang yang terpapar dan jumlah kasus aktifnya ada 55 orang. Information about people in Brunei Darussalam. Pada tahun 1950,
Brunei memiliki penduduk sebanyak 48.001 orang. Dan di tahun 1960 ada 81.702 penduduk. Tahun 1970 ada 129.529 penduduk. Tahun 1980 ada 193.879 penduduk. Pada tahun 1990 ada 358.721 penduduk. Pada tahun 2000 ada 333.165 penduduk. Pada tahun 2010 ada 388.642 penduduk. Pada tahun 2020 ada 437.479 penduduk. Bagaimana Brunei mengatasi COVID-19? Mengutip East Asia Forum, seorang peneliti bernama Nadia Aziarah Hamdan dan William Case dari University of Nottingham, Malaysia, mencoba menganalisis hal ini. Dalam artikel berjudul Behind Brunei COVID-19 Success Story, mereka menyampaikan strategi negeri Sultan Hasan al-Bolkiah dalam memerangi pandemik. Januari 2020, saat corona pertama mewabah di dunia, kasus COVID-19 di Brunei mulai terdeteksi pada 9 Maret dan mulai menyebar hingga mencapai 100 kasus dalam waktu 15 hari. Hal ini dipicu dengan adanya seorang jemaah majelis taklim yang berkunjung ke Malaysia. Saat muncul kasus, Brunei mengambil langkah tegas mengikuti aturan dan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, melakukan jaga jarak dan isolasi mandiri untuk warga yang terinfeksi virus COVID-19. Flora dan fauna di Brunei Darussalam. Fauna: 1. Elang laut putih, 2. Bekantan, 3. Terenggiling, 4. Tarsier, dan 5. Tupai terbang. Flora: 1. Bunga simpur, 2. Mangrove atau bakau, 3. Hutan gambut, 4. Pohon Agathis borneensis, yang kelima tanaman pemakan serangan jenis Drosera dan Myrmecodia. Geografi: Brunei terdiri dari dua bagian yang tidak berkaitan. 97% dari jumlah penduduknya tinggal di bagian barat yang lebih besar dengan hanya kira-kira 10.000 orang tinggal di daerah Temburong, yaitu bagian timur yang bergunung-gunung. Jumlah penduduk Brunei ada 470.000 orang sekarang. Di daerah Belait, kawasan Panaga ialah kampung halaman sejumlah besar ekspatriat disebabkan oleh fasilitas perumahan dan rekreasi Royal Dutch Shell dan British Army. Ekonomi. Ekonomi kecil yang kaya ini adalah suatu campuran kewirausahaan dalam negeri dan asing, pengawalan kerajaan, kebajikan, serta tradisi kampung. Pengeluaran minyak mentah dan gas alam terdiri dari hampir setengah PDB. Pendapatan yang cukup besar, pekerjaan luar negeri menambah pendapatan daripada pengeluaran dalam negeri. Politik. Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut, dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri. Sultan Hasan al-Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15. Ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Etimologi. Silsilah kerajaan Brunei didapatkan pada batu tersilah yang menuliskan silsilah raja-raja Brunei yang dimulai dari Awang Alak Betatar, raja yang mula-mula memeluk agama Islam
pada tahun 1368 sampai kepada Sultan Muhammad Tajuddin, Sultan Brunei ke-19 memerintah antara tahun 1795 sampai 1804 dan 1804 sampai 1807. Brunei adalah sebuah negara tertua di antara kerajaan-kerajaan di tanah Melayu. Keberadaan Brunei tua ini diperoleh berdasarkan kepada catatan Arab, Tiongkok, dan tradisi lisan. Dalam catatan sejarah Tiongkok dikenal sebagai nama Poli, Polo, Poni, Puni, dan Bunlai. Dalam catatan Arab dikenal dengan Zabaj dan Raj. Demografi, kira-kira 2/3 jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu. Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan yang menguasai ekonomi negara ialah orang Tionghoa, Han, yang menyusun lebih kurang 15% jumlah penduduknya. Etnis ini juga menggambarkan bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi, serta bahasa Tionghoa. Bahasa Inggris juga dituturkan secara meluas, dan hampir 95% fasih dengan bahasa Inggris loh. Dari terdapat sebuah komunitas ekspatriat yang agak besar dengan sejumlah besar keluarga negara Britania dan Australia. Budaya Brunei seakan sama dengan budaya Melayu, dengan pengaruh kuat dari Islam, tetapi kelihatan lebih konservatif dibandingkan Malaysia dan Indonesia. Penjualan dan penggunaan alkohol diharamkan. Dengan orang luar dan non-muslim dibolehkan membawa 12 bir dan 2 botol miras setiap kali mereka masuk negara ini setelah pemberlakuan larangan pada awal 1990-an. Teknologi. Brunei telah membuat kemajuan luar biasa termasuk kolaborasi dengan Korea Selatan. Kedua berhasil mengumpulkan dana 30 juta US dollar. Mereka berencana untuk mendirikan pusat inovasi vintage. Sebagai imbalannya, perusahaan Korea Selatan memperoleh akses ke pasar Islam. Bank Islam terbesar di Brunei adalah BIBD. Meluncurkan BIBD Next Gen, konsep perbankan digitalnya. BIBD merespon peningkatan signifikan dalam menggunakan platform perbankan digital. Pendidikan. Jenjang pendidikan di Brunei terdiri dari 7 tahun pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah pertama, 3 tahun menengah atas, dan 2 tahun masa prakuliah. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Brunei Darussalam lebih mengutamakan pada penciptaan SDM yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi. Kesimpulan, negara ini adalah negara yang makmur, rakyatnya yang tidak kerja tetapi digaji, dan negara ini juga termasuk negara dengan mayoritas rakyatnya beragama Islam. Kesabaranku yang baik itulah kesabaranku. Nah, Allah sajalah yang diminta pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Quran Surah Yusuf, Surah ke-12, ayat ke-18. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Kak Kansa. Yeay, barakallah solihah. Masya Allah tuh kan setiap harinya pasti aja ada kejutan. Dari awal kita presentasi dibuka sama Kak Dafa, dijelaskan Association of Southeast Asian Nation itu apa, negaranya itu masuknya kapan, dan ditutup dengan Quran Surah Yusuf. Ayat 18 tadi oleh Kak Kansa, Masya Allah. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk kita semua teman-teman. Kasih reaksi tepuk tangan juga untuk presenter kita yang terakhir, yaitu Kak Kansa.
Ya, terima kasih Kak Rafa, Kak Ale, Kak Syamil, Kak Firan, Kak Halfa, Bu Is, dan Kak Dafa. Silakan teman-teman. Kayaknya lega banget. Ya, alhamdulillah Kansa kayaknya kelihatannya lega banget. Ya tadi tegang ya Kansa ya. Oke, baik. Silakan teman-teman persiapkan presiden deltanya. Sambil teman-teman mempersiapkan, bahwa saya akan mendokumentasikan. Kak Kansa silakan perlihatkan apanya teh? Karya PBL-nya ke kamera. Ibu, tapi ini belum aku tempelin depannya. Iya, nggak apa-apa. Oke, sebentar. Oke, bahas si foto ya. Tahan. 1, 2, 3. Cheese. Oke, sip. Terima kasih Soliha. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Kak Kansa nih. Masya Allah. Tadi juga kasih quotes of Islamnya. Oh, Masya Allah. Tabarakallah. Silakan siapa yang mau memberikan plus dan deltanya, silakan raise hand. Boleh Bu Asti minta plus dan delta dari akhwatnya itu Kak Aurel. Silakan Aurel berikan plus dan deltanya. Aurel, kamu belum di-unmute. Oh iya, silakan. Lewat Ibu, mic aku gak bisa, jadi lewat chat aja ya. Oke, silakan. Oke, sambil menunggu Kak Aurel mengetik plus dan deltanya untuk Kansa, Bu Asi mau minta Alendra. Silakan berikan plus dan deltanya, Ale. Waduh. Ya, Bu. Ya, kasih plus dan datanya dong, malaikat. Ini malaikat maut apa? Ya, malaikat gitu dong. Malaikat Mulai Ale. dong. Malaikat Ale. Ayo, Ale. Halo, malaikat Ale. Ini suaranya bagus, terus apa itu namanya isinya? Ya, pokoknya mantep dah. Terus dalamnya yang flora faunanya semuanya udah. Ya, pokoknya akhir-akhirnya tuh ada itunya juga, hadisnya bagus. Bukan hadis, itu apa sih namanya? Dari Quran bagus lah. Penutupan akhir. Mantap. Oke, ada lagi Ale? Gak ada, Bu, gitu doang. Deltanya ada gak? Gak ada. Okay. Cuman pas pertama mic-nya digoyang-goyang gitu, makanya Wasi langsung message ke Kansa, mic-nya jangan digoyang-goyang, tadi gini-gini, peletek, jadinya tuh suaranya peletek gitu. Iya. Oke, terima kasih Ale. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kansa. Barakallah Salihah. Ini ada plus dan delta dari Aurel. Katanya plusnya materinya lengkap tos, mantap tos, lengkap tos. Deltanya tidak ada, Masya Allah. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Kansa. Barakallah Salihah. Ada yang mau ditambahkan Bu Is untuk presenter kita yang terakhir? Ya, alhamdulillah, akhirnya presentasi kebiasaan sudah selesai dengan materi dari biasa lengkapnya ya, itu dijelasin semuanya, itu termasuk hadisnya. Ternyata di penutupan ada hadisnya sedikit ya teman-teman. Insya Allah luar biasa ya. Yang deltanya hanya di awal, benar kata Alejandra. Tadi ada suara di awal tuh, ada suara klesak, nah itu doang. Itu Ibu dengerin dari mana ya suaranya? Kayaknya dari headset. Ternyata ya. Aja sih. Alhamdulillah kesininya lancar. Ya. Alhamdulillah. Iya, tadi ada kresek-kresek soalnya mungkin karena gugup, jadi di apa namanya?
disalurkannya ke mic. Ternyata ini teh yang disalurkan teh mic. Mic itu suara yang akan kita dengar gitu. Jadi kerasa-kerasa kata Bu Asti kayak apa ya? Oh ternyata dari Kansa. Kalau misalnya Bu Asti stop, Kak Kansa lagi presentasi. Jadi tadi Bu Asti direct message Kak Kansa. Oke, tidak apa-apa Bu Asti tetap mengapresiasi Kak Kansa. Udah ada penutupnya juga dari Quran surah Yusuf tadi. Ayat ke-18, Masya Allah, yang bunyinya kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimintai pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Jadi apapun yang teman-teman minta, mintalah sama Allah. Bersabar kalau misalnya sedang diuji. Misal, aku diuji PBL-nya banyak banget kemarin-kemarin. Bersabar. Minta tolong sama Allah semoga Pas habis presentasinya lega. Iya, habis presentasinya akhirnya lega. Itu buah dari kesabaran teman-teman. Seperti itu. Silahkan Halfa. Oke, baik sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Barakallah. Teman-teman, terima kasih banyak atas ilmunya para presenter dari hari Senin sampai hari Kamis. Wah, kita dapat ilmu nih Bu Iis dari teman-teman Solih dan Solih. Dan Bu Asti juga. Iya, dari Bu Asti kan. Iya. Nanti aja. Kalau jadi bertambah ya teman-teman ya, yang tadinya tidak tahu satu persatu dari negara ini dijelaskan dengan begitu rincinya sama teman-teman ya. Iya, semoga ilmu yang teman-teman berikan tentang negara-negara di ASEAN itu menjadi amal jariah, amal yang tidak pernah putus untuk teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah dikasih PBL, jangan ngeluh. PBL deh. Padahal PBL itu kunci untuk teman-teman mendapatkan amal jariah. Ya, benar begitu Bu Iis? Jadi dari PBL teman-teman itu menyalurkan info-info, terus pengetahuan. Juga dapat ilmu. Iya, Masya Allah, udah 1 tahun setengah teman-teman. Iya, Dafa ini delay. Wah, apa Dafa tadi ngomong apa? Dan dapat juga ilmu pengetahuan. Iya, betul sekali. Jadi kita bisa dapat ilmu pengetahuan dari mana saja, teman-teman. Jadi tuntutlah ilmu seperti itu, karena ilmu itu akan membantu kita nanti di hari akhir. Betul ya, Bu Iis? Insya Allah ya, apa yang kita tanam nanti sesuai ya. Seperti info yang teman-teman dapat juga dari negara-negara di ASEAN, mereka bisa maju karena mereka punya siswa dan siswi yang hebat seperti itu. Jadi teman-teman juga kalau misalnya Indonesia mau maju, teman-teman harus menjadi siswa-siswi yang hebat. Bu, susah banget, luas banget kalau misalnya memajukan Indonesia. Ya, yang kecil aja, memajukan keluarga teman-teman sendiri. Memajukan caranya gimana? Membuat mereka bahagia. Itu merupakan contoh kecil memajukan keluarga teman-teman. Bahagiakan orang tua teman-teman. Berterima kasih kepada ayah dan bunda, karena meskipun kita online, masih bisa difasilitasi. Tuh, teman-teman bisa ikut Zoom. Pakai device yang teman-teman punya, handphone ataupun laptop. Bisa dibeliin kuota juga sama orang tua teman-teman. Jadi berterima kasihlah kepada ayah dan bunda, ibu bapak, iya benar, ibu bapak, ibu ayah ibu, umi abi, terus siapa lagi manggilnya apa? Mama papa. Terus ada lagi yang manggilnya siapa? Abi udah tadi. Abi bunda. Iya. Bunda sama ayah. Mami, papi, dedi. Dedi. Itu mah bahasa Inggris. Iya. Ya, jadi berterima kasih teman-teman ini sebagai pemimpin penerus bangsa. Jadi kalau misalnya mau maju, teman-teman harus belajar dengan rajin. Ilmu itu cahaya, teman-teman. Gak bakal teman-teman kegelapan kalau teman-teman sering mencari ilmu. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditambahkan, Bu Iis? Ya, insya Allah sudah cukup.
Oke, kalau sudah cukup, Masya Allah, kita berakhir di pukul 9.35 nih, teman-teman. Sebelumnya Bu Asi mau memberikan info terkait jadwal besok. Jadwal besok itu akan ada evaluasi terkait PBL 1 yang teman-teman sudah presentasikan, seperti itu. Yang teman-teman hebat sudah presentasikan, para presenter hebat semuanya. Oke. Dan selanjutnya ada jadwal review. Kalau misalnya udah ketemu PBL, pasti ada review. Muncullah, abis review muncul apa guys? Muncul ujian. Bukan evaluasi ceria. Iya, jadi Apa Bu? Habis PC apa Bu? habis PEC kita Naik kelas. Belum atuh. Masa naik kelas 7? 7 SD. Belum lah padahal. Baru 3 bulan. Gak kerasa tapi 3 Jalan bulan. kita tetap Udah 3 bulan. Iya, udah 3 bulan ya, Juli, Agustus, September. Gak kerasa. Tadi kelasnya udah 3 bulan, gak kerasa banget. Iya, gak kerasa banget. Padahal baru kemarin ya. Iya. Baru kayak kemarin ya. Iya, baru kemarin Bu Asi lahir. Angin aja terus. Oke, baik teman-teman. Kalau sudah selesai, kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Surprise-nya apaan? Bu, katanya ada surprise. Ya, itu surprise-nya. Iya, Besok besok. ada penjelasan tentang jadwal review. Itu kan surprise. Ya, kok itu sih hadiahnya? Iya. Ya, ini spesial. Kita bisa nggak sih celebration online? Bisa nggak ya? Makan bareng-bareng online gitu ya, Bu Is ya? Iya, makan bareng aja kalau gitu. Sebagai itu Oh, ya. iya benar. Oke lah, kalau begitu nanti kita agendakan ya guys. Bu Asti dan Bu Iis akan berdiskusi dulu nih. Kira-kira kapan ya? Oke, baik. Kalau sudah selesai dan sudah cukup, kita berdoa bersama-sama. Berdoa penutup pembelajaran yang dipimpin oleh leader of pray. Bersikap. Iya. Bersikap. Iya. Tekad berdoa, tangannya Diangkat, kepalanya ditundukkan, aku baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asnal alladzina amanu wa amilus solihati wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekali lagi Bu Asti ucapkan terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis hari ini. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan amal jariah untuk teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah, sampai bertemu besok. Ya, Bu. Bye-bye.